Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias, seorang mahasiswa Teknobiomedik Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini saya akan memberikan rangkuman singkat tentang perkuliahan pemodelan fisiologi yang saya ambil di semester 7. Pemodelan fisiologi adalah salah satu mata kuliah pilihan yang ada di jurusan saya. Inti utama dari perkuliahan ini adalah pembahasan tentang artificial life. Apakah itu artificial life? Sebelum saya membahas mengenai artificial life, pertama-tama saya akan memberikan penjelasan singkat tentang visualisasi, animasi, dan simulasi. Visualisasi adalah suatu sistem di mana kita harus memperhatikan besaran-besaran yang ada. Misalnya saja pada prinsip tekanan Bernoulli. Di sini kita harus memperhatikan besaran gravitasi, ketinggian, serta massa jenis, sehingga kita bisa mendapatkan nilai tekanan yang diinginkan. Selanjutnya adalah animasi. Kebalikan dari visualisasi, animasi adalah sebuah sistem yang tidak memperhatikan besaran-besaran yang ada. Contoh dari animasi, mungkin sebagian orang sudah banyak yang tahu, yaitu film kartun. Jika pada film kartun kita ingin membuat seorang tokoh berjalan 5 langkah ke depan, kita tidak harus memperhatikan bagaimanakah cara tokoh itu berjalan, dengan rumus apa dan seperti apa dan bagaimana. Namun setelah tokoh itu bisa berjalan saja, itu sudah cukup menghasilkan nilai yang disebut dengan animasi. Selanjutnya adalah simulasi. Simulasi adalah proses gabungan antara visualisasi dan animasi. Contoh dari simulasi adalah permainan game biliar. Permainan biliar tidak bisa lepas dari konsep-konsep fisika. Ketika bola utama, dalam hal ini adalah bola putih, dipukul oleh stick dan meluncur, kemudian menggelinting dan berotasi sehingga menumbuk bola lainnya. Sangatlah perlu untuk diketahui bagaimana hal-hal tersebut dapat dikontrol. Terutama hal ini sangat penting bagi para pemain biliar. Banyak kontrol yang bisa digunakan dalam permainan ini. Namun yang paling dominan adalah berasal dari pukulan tongkat stick. Beberapa dasar teori pada permainan biliar ini terdapat pada hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Di mana gaya yang dipakai dalam permainan ini berasal dari tongkat biliar, yang ketika mengenai bola akan menyebabkan adanya percepatan pada bola tersebut, sehingga akan bergerak dan mendorong bola-bola yang lain. Selanjutnya pada hukum linear momentum. Yang dimaksud dengan linear momentum di sini adalah hasil kali antara kecepatan dengan massa dari benda tersebut. Ketika sebuah gaya tunggal mengenai sebuah benda, maka gaya tersebut sama dengan perubahan waktu dari momentum linear benda tersebut. Prinsip yang ketiga pada permainan biliar adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya tolak-menolak antara dua permukaan yang saling kontak secara langsung. Begitu pula dalam permainan ini, tidak lepas dari adanya gaya gesek yang sangat berpengaruh pada gerak bola di atas meja biliar. Bisa dibayangkan, seandainya saja tidak ada gaya gesek yang berpengaruh pada permainan ini, maka dapat dipastikan bola yang kita pukul tidak akan pernah berhenti dan akan terus-menerus bergerak-gerak kecuali sampai bola tersebut menumbuk bola lainnya yang menimbulkan gaya tolakan sehingga mungkin akan menyebabkannya berhenti. Nah, di sini pada saat kita bermain biliar, kita harus memasukkan segala kemungkinan rumus yang ada sehingga ketika ada suatu gerakan dari bola putih, kita dapat membuat adanya perubahan. Karena bisa saja terdapat suatu perubahan pergerakan dari bola putih yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya dalam hal ini adalah angin. Nah, setelah saya menjelaskan antara visualisasi, simulasi, dan animasi, maka saya
akan menjelaskan disebut dengan artificial life. Artificial life adalah suatu proses adaptif dari lingkungan sistem. Pada simulasi terdapat persamaan-persamaan yang kita input. Misalnya pada saat tadi linear momentum suatu bola putih. Namun terkadang jalannya tidak sesuai keinginan karena adanya faktor lingkungan atau faktor eksternal yang tidak bisa didefinisi. Nah, pada artificial life kita harus bisa membuat suatu sistem tersebut beradaptasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada dari faktor eksternal yang tidak bisa didefinisikan tersebut. Inilah yang disebut dengan artificial life. Selanjutnya, artificial life, sebelum bahas mengenai artificial life, saya akan memberikan pengertian tentang lingkungan sensitif dan lingkungan non-sensitif. Ini sangat erat kaitannya dengan artificial life. Ada beberapa kasus yang dapat dianalisis. Yaitu yang pertama pada saat terjadi lingkungan yang non-sensitif. Jadi contohnya seperti ini. Pada saat kita menggelindingkan kelereng dari tepi-tepi mangkok, maka kelereng tersebut akan jatuh pada suatu titik di tengah mangkok. Jika kelereng dipindah posisi dan digelindingkan kembali, maka yang terjadi adalah kelereng tersebut tetap jatuh di posisi yang sama karena adanya suatu gaya yang disebut atraktor titik. Hal ini disebut dengan suatu kondisi yang tidak sensitif terhadap perubahan. Nah, sekarang saya memberikan kasus kedua. Jika mangkok yang tadi saya ganti dengan pelana kuda, maka dari posisi manapun kelereng dijatuhkan, hasilnya tidak dapat diketahui. Kelereng akan jatuh pada posisi mana, karena hasil yang didapat akan berbeda-beda. Hal ini disebut dengan lingkungan sensitif, karena dapat mendeteksi sedikitpun perbedaan dan perubahan yang terjadi. Pada kasus kedua, adalah salah satu yang termasuk dalam artificial life, karena kita wajib mengetahui dan mendeteksi terhadap adanya sedikitpun perubahan yang mungkin bisa terjadi pada sistem yang kita pakai. Nah, mungkin beberapa penjelasan tadi bisa membuka sedikit wawasan kita tentang artificial life. Selanjutnya, contoh lain dari artificial life adalah mengenai proses difraksi cahaya. Prinsip difraksi, yang mana artinya dari difraksi adalah deviasi dari perambatan cahaya atau pembelokan arah lambat cahaya. Difraksi juga menghasilkan efek yang merupakan karakteristik dari fenomena gelombang. Dapat juga berupa bunyi maupun cahaya, yang mana gelombangnya dapat dibelokkan. Nah, pembelokan gelombang ini tentunya sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada. Dan hal inilah yang harus dapat diprediksikan. Sehingga pembelokan ini bisa sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan yang ada. Dan hal inilah yang disebut dengan artificial life. Masih banyak contoh lainnya dari artificial life. Contoh lain yang banyak digunakan mungkin adalah permainan Angry Birds. Di sana kita tidak akan dapat memprediksi dengan pasti bagaimanakah burung yang kita lontarkan akan mengenai sasaran. Namun, kita harus memasukkan input-input yang memungkinkan untuk memprediksi ketika burung tersebut dilontarkan dan mengenai sasaran yang dituju. Mungkin penjelasan artificial life-nya cukup sekian. Dan contoh lainnya dari pengertian artificial life bisa ditunjukkan dengan dalam bidang saya sebagai seorang teknisi medis, bisa ditunjukkan dalam pendeteksian suatu penyakit tertentu, misalnya penularan cacar, pendeteksian sel kanker yang akan menyebar, dan lain-lain hal yang sangat berkaitan dengan dunia medis. Sekian penjelasan dari saya.
Jika ada kurangnya, saya mohon maaf, dan jika ada lebihnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.